Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan saya Ali Lubis. Oh ya, terkait dengan statement saya yang meminta Pak Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai gubernur adalah tentu dengan alasan. Nah, alasannya itu yang pertama, beberapa hari lalu saya membaca berita itu terkait adanya wacana pihak Pemprov DKI meminta pihak pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di DKI. Wow, saya kaget guys. Nah, jadi yang mana alasannya itu sederhana menurut saya, itu agar adanya peningkatan fasilitas kesehatan khususnya di rumah sakit itu di daerah penyangga. Nah, alasan ini sederhana tapi tidak masuk akal menurut saya. Kenapa? Karena berdasarkan keputusan gubernur nomor 492 kalau nggak salah ya tahun 2020 tentang perubahan keputusan gubernur nomor 378 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan COVID-19 di DKI. Jadi wajar daerah penyangga warganya, warga Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang apabila terinfeksi virus corona, mereka datang ke rumah sakit Jakarta. Karena sebagaimana yang kita ketahui, rumah sakit di Jakarta itu mempunyai fasilitas yang lumayan bagus. Jadi sebagai manusia sangat wajar nih, jika saya atau orang di luar sana itu ketika terinfeksi akan mencari pelayanan kesehatan yang terbaik, gitu loh. Jadi menurut saya alasan Pemprov agar pemerintah pusat ngambil alih koordinasi itu menurut saya kurang tepat. Justru saya bertanda tanya besar. Kenapa? Dugaan saya terkesan Pak Anies ini sudah tidak sanggup lagi, semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Nah, alasan inilah yang saya utarakan. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Karena apa? Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPC Jakarta Timur itu adalah pendapat pribadi, namun memang substansi harus diperhatikan karena kan memang ini soal COVID yang penting. Nah, untuk masalah Ketua DPC sendiri itu sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum Pak Habibur Rahman dan sudah diberikan semacam teguran nggak Pak? Apa gimana? Diingatkan. Ya. Diingatkannya berupa gimana Pak? Ya, diingatkan dengan secara lisan bahwa sebagai Ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena menyangkut hal yang prinsipil. Soal pernyataan Pak Ali Lubis yang meminta mundur Pak Anies, menurut saya memang sedikit terlalu keras, tapi kita harus melihat substansinya. Substansinya adalah Pak Ali Lubis menyampaikan kritikan terkait penanganan COVID-19. Yang namanya kritik tentu menjadi cambuk, menjadi obat yang membuat orang yang dikritik bisa bekerja lebih bagus lagi. Untuk Pak Ali Lubis mungkin saya akan ingatkan ya sebagai Ketua Mahkamah Partai, tapi kami tidak akan melarang orang untuk bersikap kritis. Jadi begini, khusus untuk berkenaan dengan katakanlah pemunduran seorang kepala daerah ataupun katakanlah gerakan politik untuk memakzulkan dalam tanda petik ya seorang kepala daerah, itu sebetulnya tidak mudah karena ada aturannya, sudah ada undang-undang yang mengatur terkait hal itu. Saya kira kita akan ikuti saja undang-undangnya. Jika memang undang-undang membenarkan, ya silakan saja diajukan kesalahannya apa gitu. Dan kalau soal kesalahannya terkait dengan penanganan COVID, banyak orang nggak puas dengan penanganan COVID, bukan hanya untuk Anies Baswedan, tapi juga untuk seluruh, banyaklah bupati dan juga gubernur yang katakanlah
sampai saat ini belum bisa secara tuntas menyelesaikan masalah COVID ini. Dan bahkan Presiden sendiri kan sering mengatakan bahwa ini tidak mudah. Nah, karena tidak mudah itu tentu perlu kerja keras dan butuh waktu terkait itu. Nah, jika ada misalnya hal-hal yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DPRD, silakan disuarakan, dipanggil, dirapat, dikasih teguran secara langsung, itu adalah hak politik, silakan saja. Tapi kalau untuk memakzulkan ini gaduh nih. Ini gaduh. Kita dalam suasana penanganan Covid ini jangan gaduh lah. Ya kan, kita coba ini. Saya termasuk yang kritis terhadap Anies Baswedan. Catat itu. Saya kritis, tapi kalau untuk melakukan upaya pemakzulan, saya kira tunggu dulu, kita lihat dulu urgensinya apa. Kalau dimakzulkan, apa yang menggantikan nanti bisa menangani Covid. Coba kasih tahu sama saya, siapa calon gubernur yang menjamin bahwa Jakarta akan kosong dengan Covid kalau dia gubernurnya? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah berarti sama. Jadi jangan didesak-desak untuk mundur, kan nggak boleh, itu gaduh namanya. Kita tidak mau ada politik gaduh. Dari PAN sendiri melihat statement yang disampaikan Pak Ali Lubis ini melanggar etika politik tidak? Karena kan Gerindra mendukung Anies, kemudian juga Wagub sekarang ini kan dari Gerindra. Saya tidak bisa langsung mengatakan ini melanggar etika, tetapi bicara sesuai dengan kepatutan, ya, yang patut dibicarakan, yang boleh didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait permintaan kawan-kawan Gerindra yang ingin Mas Anies mundur, saya pikir sah-sah saja karena namanya partai politik ya. Walaupun Gerindra dan PKS sebagai pengusung mestinya bisa lebih intensif berkomunikasi dengan Mas Anies, karena kekurangan Mas Anies adalah kekurangan partai pengusung juga. Pandangan saya COVID-19 ini kita tidak bisa emosional, kita harus rasional dan saintifik, dan kita dukung semuanya untuk bisa segera menyelesaikan urusan COVID-19 ini. Mas Anies sudah bekerja keras, Wakil Gubernur juga sudah kerja keras, dan saya yakin seluruh jajaran juga sudah kerja keras, dan insya Allah dengan kerjasama kita bisa menyelesaikan COVID-19. Tetap jaga kesehatan.